Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Meskipun kaosnya Stockbit. Oke, teman-teman, malam ini kita live lagi. Saya kebetulan sedang jadi dokter lagi di sekolah. Nah, ada beberapa hal yang ditanyakan audiens kemarin yang belum saya jawab ya. Pertama di video terakhir, ya terima kasih Teh Elvina ya, backsoundnya memang jangkrik. Jadi alamiah sekali. Oke, pertama di video terakhir kemarin kita ngobrol tentang rencana live dengan Mas Bekti Sutikna, The Super Scalper yang lagi viral. Dan insya Allah beliau sedang memberikan waktunya di akhir November. Jadi silakan nantikan live kami di akhir November dengan buku beliau yang fenomenal sekali. Bukunya kayaknya agak ke bawah, saya lupa. Jadi intinya beliau siap dan sekarang beliau sedang liburan di mana di Bali kalau tidak salah. Jadi belum bisa live lagi menikmati hasil tradingnya mungkin ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tentang saham ISSP tentunya karena dalam beberapa hari terakhir terus mengalami kenaikan sampai 400 berapa tadi? 490-an ya. Terus ada pertanyaan, Mang kapan jualnya gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya sudah nyicil jual ya. Tapi kemarin itu pas lihat chartnya dengan time frame berapa ya, 5 menitan begitu, ternyata ada support kuat di EMA 30. Jadi EMA 30 yang 5 menitan itu kuat sekali. Dan mungkin sampai hari ini pun belum tertembus. Jadi akhirnya saya urung menjual semuanya sebelum tembus EMA 30 itu. Kayaknya tadi tembus deh. Kayaknya tadi saya juga belum melihat lagi ya. Nah, kemudian untuk berikutnya ada pertanyaan tentang saham SPMA. Jadi SPMA itu adalah saham yang bergerak di bidang kemasan ya, kemasan, kemudian juga masuknya ke sektor basic. Nah, ternyata kebetulan sudah rilis laporan Q3-nya. Saya lupa siapa yang bertanya kemarin ya. Ada pokoknya di audiens YouTube deh. Nah, dari sisi kapitalisasinya itu 1 triliun. Jadi memang masuknya ke dalam mungkin small cap ya, karena kecil ya, 1 triliun saja. Dari tahun 2021 penjualannya tumbuh 25%. Dari 1,5 triliun menjadi 1,9 triliun. Dan yang paling fantastis adalah laba bersihnya tumbuh dari 83 miliar ke 188 miliar. Jadi ada kenaikan sekitar 125%. Dari kinerja tersebut kita peroleh laba bersih per sahamnya Rp89. Kemudian dari sini juga kita bisa tahu nilai bukunya itu ada di sekitar 798 ya, 798. Nah, dari laba bersih dan nilai buku tersebut kita peroleh juga rasio PER-nya masih 4 kali dan VBP-nya 0,65. Jadi saya juga baru ngeh bahwa ini saham bagus juga ya ternyata dari sisi fundamentalnya. Tapi saya nggak punya ya teman-teman, saya nggak punya. Jadi tidak selamanya saham yang saya bahas itu saham yang saya miliki. Karena saya tidak jualan rekomendasi ya. Kita hanya membahas dari sisi keilmuannya saja. Kalau teman-teman tertarik silahkan mulai cicil dengan risiko yang dibatasi oleh modal sendiri. Kemudian yang saya ingin bahas juga di hari ini itu ada beberapa saham katakanlah saham yang liquid ya, yang sudah rilis laporan keuangannya. Pertama adalah El Nusa. El Nusa ini kan anaknya Pertamina ya. El Nusa ini anaknya Pertamina. Harganya 310, kemudian nah ini pendapatannya turun ya, turun tipis 0,7%. Kemudian yang mungkin agak sedikit kabar buruknya adalah laba bersihnya tergerus dari 187 miliar menjadi 38 miliar. Artinya ada minus 80%, penurunannya itu sampai 80%.
Saya kira ini sebuah katalis yang kurang bagus ya untuk Elnusa, tapi kita cek aja nanti sahamnya seperti apa harganya. Selanjutnya ada INTP. INTP ini masuk JI30, JI70, LQ45 juga kalau tidak salah. Karena memang sahamnya dikenal ya, Indosemen Tunggal Prakarsa. Pasti teman-teman tahu semen 3 roda kan? Nah itu perusahaannya INTP. INTP ini tadi sudah merilis laporan keuangannya dan kapitalisasinya cukup jumbo di 46 triliun. Kita langsung ke profitabilitas, pendapatannya tumbuh 4,5% secara tahunan. Tapi secara kuartalan dari kuartal kedua ke kuartal 3 itu tumbuh 22%. Jadi ada perbaikan yang cukup signifikan di industri semen ya. Mungkin karena konstruksi sudah mulai jalan lagi, kemudian pembangunan juga, properti juga sudah mulai ada perbaikan setelah PPKM-nya mulai longgar begitu ya. Kemudian dari sisi labanya itu masih tumbuh 8%. Artinya kalau saya melihatnya, kalau saham-saham yang jumbo ya, saham-saham yang masuk deretan 10 atau 20 besar itu, kenaikan 8 atau sampai 10% itu lumayan besar ya. Dianggapnya lumayan besar karena sudah besar kapitalisasinya, sudah modalnya sudah asetnya saja itu sekitar 26 triliun gitu. Lebih dari hampir 4 kalinya Elsa gitu. Itu NTP ya. Kemudian juga tadi ada saham-saham properti yang sudah rilis ya. Misalnya ada Asri, Alam Sutra Realty, kemudian ada Kija, Kawasan Industri Jababeka. Nah, untuk Asri sendiri, di sini kita bisa lihat ternyata penjualannya itu memang tumbuh 60% dan rugi bersih karena belum mencetak laba ya. Rugi bersihnya itu turun dari 1 miliar di 2020 menjadi minus 139 juta. Jadi sudah turun banget tuh. Tapi ya teman-teman tinggal menafsirkan penurunan ini apakah sebuah perbaikan keuntungan atau masih dianggap rugi gitu. Kemudian Kija, kalau Kija sih saya melihat juga ada penurunan kerugian dari 260 miliar menjadi 179 miliar ya. Jadi kalau lihat hasil dengan Kija, dua-duanya masih membukukan kerugian. Kemudian saham lain itu yang saya short dulu ya, saya short berdasarkan rilis laporan keuangan. Nah teman-teman kalau tertarik dengan file recap laporan keuangan, nanti di deskripsi ada ya penjelasannya seperti apa. Sampai hari ini tadi sampai jam 9 saya mengentry, itu sudah ada 300 emiten yang merilis laporan Q3. Jadi masih ada sekitar 455 emiten yang belum merilis laporan keuangan dan biasanya itu terlambat karena ada relaksasi pandemi Covid. Nah, yang rilis di hari ini itu ada Elsa tadi sudah saya sebutkan, INTP, Asri, Kija, Excel ternyata ada ya, Excel Komindo, Excel Axiata maksud saya, EXCL ya. Excel Komindo ini pendapatannya naik tipis hanya 0,7%. Tapi laba bersihnya anjlok dari 2 triliun menjadi 1 triliun. Artinya ada penurunan sekitar 50%. Jadi hati-hati dengan Excel, secara pendapatan ada penurunan. Dan saya yakin ke depan juga akan ada depresiasi untuk pergerakan harga sahamnya, akan ada penurunan ya kalau melihat konsensus seperti ini. Kemudian Jasa Marga, sayangnya JSMR ini sedang tidak masuk daftar efek syariah ya. JSMR ini sedang tidak masuk efek syariah, tapi kita bisa lihat labanya itu tumbuh 0,8%, kemudian pendapatannya tumbuh 0,8%, kemudian labanya tumbuh 375%. Ini menarik, tapi tidak syariah ya. Jadi kita tidak lanjutkan pembahasannya. Apalagi ya, saya lupa tadi. Oke. Kita cek lagi yang tangga tadi, apalagi. Ya. Kalau teman-teman suka dengan saham-saham value investing, ada JRPT sebenarnya, tapi JRPT ini bagaimana kinerjanya di kuartal ketiga, ternyata pendapatan turun, laba turun ya, kita hindari. Kemudian saya sambil jawab pertanyaan ya, biar karena waktunya sudah malam juga. Terima kasih sudah hadir.
WG belum rilis. Oke, saya cek ya WG ya. WG. WG belum ya. Sampai ini belum. Kemudian base. Base sudah ada. Base ini langsung ke pendapatan. Pendapatannya turun 42%, minus 42%. Kemudian masih mencetak kerugian 90 miliar. Memang ada penurunan ya. Tahun kemarin 107 miliar, sekarang minus 90 miliar. Kemudian kalau laporan keuangan Q4 batas akhirnya di bulan apa? Mas Galih, kalau Q4 itu nanti biasanya mulai dirilisnya itu bulan Februari ya. Bulan Februari atau paling cepat itu akhir Januari. Dan deadline-nya itu tanggal 31 Maret. Jadi kalau kita ingin mencari laporan full year-nya atau 1 tahun penuh, itu tenggatnya sampai 31 Maret di tahun berikutnya. Kemudian setelah itu disusul dengan laporan kuartal 1 yang deadline-nya 30 April. Makanya saya sebut kalau saya itu panen merekap itu bulan Maret April ya. Karena Maret merekap yang full year, April merekap yang Q1 gitu. Dan dari Q1 itu sebenarnya nanti teman-teman ya, Q1 itu kita bisa lihat, bisa memprediksi kinerja emiten ke setahun ke depan. Contoh ya, sebenarnya MTDL, ISSP, apa yang saya sering sebut itu sebenarnya naiknya kan nggak tiba-tiba ya. Dari kuartal satunya udah ketahuan nih saham ini sedang turn around atau sedang membukukan laba yang kemungkinan lebih besar dibanding tahun kemarin, itu sudah ketahuan dari Q1, Q2. Jadi ya tinggal kita mengikuti irama pergerakan sahamnya saja ya. Oke. Mbak Erika, terima kasih. Suara jangkriknya khas banget. Oh, jadi terbawa suasana desa. Selanjutnya dari Mas Ical ada AGI. AGI ini adalah Aneka Gas Industri ya. Grupnya Samator kan kalau nggak salah. Grupnya Saratoga juga ya. AGI, oke, di harga 1445, penjualannya tumbuh. Sebentar, ada kekeliruan nih. Oh ya ada. Ya, penjualannya tumbuh 32%, labanya tumbuh 484%. Kemudian earning per share-nya 56, book value-nya 1100, PER-nya 19 kali, PBV-nya 1,2 kali. Itu ya dari AGI. Kemudian FVNI, terima kasih. Jalan cuanku, happy cuan FVNI-nya. Alhamdulillah tadi naik ya. 256 kalau nggak salah tadi. Jadi kalau saham-saham seperti itu teman-teman harus sabar ya. Harus sabar. Kenapa? Karena ya jangan berharap besoknya langsung naik 20% lah. Gitu. ISSP sekarang udah naik berapa nih? Tadi hampir 500 ya, 490. Saya pertama kali bilang di harga 300 kurang kan. Berarti dalam nggak sampai sebulan, cuman berapa minggu tuh? 2 minggu ya. 25 Oktober kalau nggak salah saya live-nya itu, atau tanggal 20-an Oktober lah. Berarti dari 300 sampai 500 kurang itu kan ada sekitar 60%. Ya dapat laba 60% dalam waktu nggak sampai sebulan, itu kan setara dengan 15 tahun deposito. Betul nggak? Iya, 15 tahun deposito ya. Deposito kan 4% per tahun. Kalau kita dapat 60% berarti 15 tahun. Kita menghemat waktu 15 tahun hanya dengan beli satu saham. Seperti itu ya. Kalau berani. Oke, kalau berani. Terima kasih Kak Caca atau Kak Nashwa Shihab sudah hadir. Terima kasih. Insya Allah kita collab juga ya bulan Desember dengan cariustad.id teman-teman. Insya Allah kita akan ngobrol banyak dengan Mbak Nashwa Shihab. Selanjutnya fundamental BANK dari Mas atau Mbak nih, Barul Ki ya. BANK sudah rilis dan saya sudah membahasnya di live Instagram yang kapan gitu, tapi saya bahas aja. BANK ini sebenarnya secara pendapatan belum muncul ya. Laba bersihnya itu justru turun dari 58 miliar menjadi minus 60 miliar. Minus 60 miliar. Dan artinya secara profitabilitas belum menarik kalau bagi saya. Tapi kalau naik harganya ya itu kan mekanisme pasar ya. Teman-teman tinggal ikut saja bagaimana. PNBS dari Mas Asri ya. PNBS harganya 92, kemudian net profitnya itu tumbuh dari 240 juta
menjadi 2,4 miliar, artinya naik 909%. Kalau dari sisi kenaik laba bersih ya, laba bersihnya naik, tapi pendapatannya turun sebenarnya. Dari 558 miliar menjadi 534 miliar. Oke, itu PNBS. Kemudian Mas Gundra, oke. Budi dan WMU, oke. Budi sudah ada. Belum kayaknya, Budi belum ada. Budi belum ada, tapi WMU sudah ada. WMU ini pendapatannya itu tumbuh 168%. Ini salah satu yang growth juga ya, WMU itu. Kemudian laba bersihnya tumbuh 178%. Jadi pertumbuhannya di atas 100%, hampir 200%. Cuman ya harga sahamnya memang kalau bagi yang suka ingin cepat itu ya naiknya nggak cepat-cepat banget gitu ya, harus sabar juga. Dan insya Allah kalau jadi gitu, besok Rabu malam atau Jumat malam gitu saya diundang ngobrol langsung dengan CEO-nya atau direktur utamanya atau direksinya dari Widodo Makmur Perkasa. Jadi teman-teman silakan nantikan nanti jadwalnya. Kebetulan kalau nggak besok malam Kamis itu malam Sabtu kita diundang untuk ngobrol bareng sama direktur dari PT Widodo Makmur Perkasa yang akan IPO. Nah, Widodo Makmur Perkasa itu induk usaha dari Widodo Makmur Unggas yang sudah listing duluan ya. Dan kita bisa cek nanti bagaimana prospek ke depan dari WMPP itu sendiri. Budi belum ada ya, jadi Budi itu kita masih nunggu. Kalau FPNI itu kalau nggak salah belum juga. Jadi Budi dan FPNI ini kita masih harap-harap cemas gitu ya. Harap-harap cemas, tapi sebenarnya secara teknikal sudah mulai ada pergerakan gitu. Saya suka mengamati itu. Tapi kalau kita berkaca dari Q2-nya itu sedang bagus ya, sedang ada pertumbuhan. Jadi kita tinggal nanti tunggu rilis laporan Q3, reaksinya seperti apa. Mungkin bisa jadi seperti SSP, tapi disclaimer on ya teman-teman, belum tentu seperti itu juga ya. Selanjutnya dari Ahmad Fauzi MTK. MTK ini kan induknya SCMA ya, induknya SCTP, Indosiar, Bukalapak, apalagi Dana dan yang lainnya ya. Video.com. Nah, itu kan MTK. MTK ini harganya 2080. Di harga tersebut laba bersih pendapatannya itu tumbuh 14%, tapi labanya itu anjlok 54%. Saya nggak tahu kenapa anjlok ya. Dan dari sisi valuasi pun pernya masih 440 kali. Saya kira mungkin masih mahal ya, karena earning per share-nya 3, sekian gitu. Tapi nanti dicek lagi ya MTEK. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mas Dwis House ya. Assalamualaikum Mang, boleh infoin lagi saham yang bakalan naik di atas 50% sampai akhir tahun. Lossnya banyak soalnya Mang. Oke, pertama saya bukan peramal ya Mas. Saya nggak bisa tahu saham apa yang akan naik 50% di akhir tahun. Tapi saya punya rumus. Kalau saham sudah turun lebih dari 50%, maka kemungkinan kembali ke harga asalnya itu 100% potensialnya. Jadi kalau ada harga saham nih 1000 ya, kemudian anjlok sampai 500, maka dari turunnya 50%. Turunnya 50%. Nah, kalau naik ke 1000 jadi 100% kan? Sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ada saham yang bagus fundamentalnya terus sedang anjlok, menurut saya sih peluang gitu. Cuman nggak semua orang berani. Karena investasi itu nggak cukup cuman uang modalnya, tapi juga butuh keberanian. Ketika ISSP 200-an kan gak banyak orang yang mau beli gitu. Karena nunggu dulu breakout atau nunggu apalah. Tapi ketika sudah 300 lebih baru mulai rame, 350 mulai rame lagi, 400 lebih rame lagi. Sekarang mulai rame lagi 490 gitu kan. Jadi ya seperti itulah. Kalau saya sih prinsipnya selama saham itu bagus secara fundamental, harganya sedang jatuh, bagi saya itu peluang. Saya cicil aja gitu. Saya cicil aja. Apapun orang bilang seperti apa ya saya cicil. Kemudian itu ya, jadi saya nggak bisa meramalkan, tapi pastinya kalau ada saham bagus yang harganya sedang turun, silakan dicicil. Nah, saham bagus itu sudah saya sebutkan tadi ya, banyak yang pertumbuhannya signifikan. Kemudian Mas Ramdhani, PTBA hold Dugika Iraha Mang.
Oke, saya cek PTBA ya. PTBA sudah rilis kan. Oke, PTBA ini harinya 2680, pendapatannya tumbuh 51%, labanya tumbuh 176%. Bagus nih. Kemudian dari sisi PER-nya 5 kali, PBP-nya 1,5 kali, masih murah sih kalau menurut saya. Jadi ya kita tinggal lihat secara teknikal PTBA itu misalnya 2.900 kalau nggak salah itu adalah resistennya. Kalau tembus mungkin bisa ke atas 3.000 ya. Tinggal tunggu saja. Mas Setio Warjono, Kang ajarin cara baca fundamental Kang. Cara baca fundamental, pertama boleh nyimak live Instagram saya, karena saya bahasannya fundamental. Yang kedua, Mas Setio boleh simak video YouTube saya, ada playlist namanya Berkas. Berkas itu singkatan belajar rasio keuangan saham. Saya punya 11 video di situ yang sudah pernah saya buat. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri bagaimana cara menganalisis sebuah perusahaan dari sisi rasio keuangan. Kemudian teman-teman juga bisa menghitung nilai wajar sebuah perusahaan dengan menggunakan metode discounted cash flow. Discount cash flow itu saya sudah buat rumusnya, rumusnya sudah ada, Excelnya saya kasih, free semuanya. Jadi tinggal tonton aja, tinggal simak di YouTube. YouTube-nya gampang diingat, cari aja Mang Amsi. Kayaknya nggak ada, belum ada yang namanya yang sama gitu ya. Cari YouTube namanya Mang Amsi atau youtube.com/mangamsi. Saya sudah patenkan, jadi youtube.com/mangamsi itu cuman punya saya. Cari di situ playlist judulnya Berkas. Jadi saya sudah ajarkan bagaimana cara menghitung rasio aktivitas, rasio profitabilitas, kemudian rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio market, rasio harga saham. Sudah saya jelaskan semuanya di situ. Dan juga teman-teman boleh menyimak ketika saya diundang oleh OJK atau Teach Me atau Bursa Efek Indonesia yang temanya tentang analisis fundamental. Oh ya, satu lagi. Hari Sabtu ini saya diundang oleh Indo Premier Sekuritas dalam rangkaian acara Bursa Efek Indonesia di Syariah Investment Week. Nah, saya memberikan materinya diminta untuk FATAMA, Fundamental Analysis, Technical Analysis, Money Management. Silakan simak hari Sabtu jam, saya lupa jamnya. Ada cek di feed saya terbaru ya. Di situ ada. Oke. Kemudian DGIK, saya belum melihat DGIK ada apa ya. Tapi saya hanya berpedoman ke laporan keuangan. DGIK DGIK penjualannya turun 27%, labanya turn around dari rugi ke laba, tapi ruginya masih lebih banyak dibanding labanya. Saya kira DGIK naik bukan karena fundamental, mungkin ada, saya nggak tahu ada isu apa ya, saya jarang mengikuti rumor. Dan dari sisi rasionya itu pernya masih 400 kali. Saya mungkin nggak masuk ya kalau DGIK, karena pernya gila-gilaan. Kemudian dari ini Mbak ya, atau Kak saja biar nggak salah sebut ya, Kak Rizky Rahmi mah Mbak kayaknya. SMBR harganya 770, pendapatannya tumbuh 5%, labanya tumbuh turn around dari rugi ke laba, tapi ruginya 112 miliar, labanya baru 16 miliar. Jadi masih belum ketutup rugi tahun kemarin. Saya hindari kalau saya. Gitu. Semudah itu kalau saya. Kalau ada saham yang bagus, kenapa harus saya cari yang kurang bagus? Nah, dari Kak Yeni Wijaya, BBKP memang saya tidak mengcover saham perbankan konvensional karena memang pertama saya nggak terlalu paham perbankan, yang kedua karena tidak masuk daftar efek syariah ya. Kalau nggak salah BBKP itu sekarang ganti ngarannya, jadi ganti namanya menjadi KB apa ya? Apa namanya? KB Bokopin ya. Cookman Bank kan diakuisisi sama Bank Korea kalau nggak salah ya. Tapi ya silakan dibaca saja. PPGL, Mas Galih nanya PPGL. Belum rilis, saya belum bisa baca. Kemudian Pewon juga, Pewon kayaknya sudah atau belum ya? Pewon belum saya lihat ya. Nanti saya baca Mas Adit. Kemudian PNBS, oke silakan ditunggu aja kenaikannya Mas. ITMG, kalau ITMG itu saya melihatnya sebagai dividen investor aja, dividen investing ya, karena dividennya besar gitu. Kalau LSIP sekarang diuntungkan dengan adanya kenaikan harga CPO ya, seperti itu. Tinggal dicari teknikalnya, resistennya di berapa.
Mas Rizky atau apa nih? RZK PRST kayaknya namanya Rizky Prasetyo atau apa ya? SMDR. SMDR itu bagus. Kenapa? Karena labanya tumbuh 17% dan ini yang paling menarik adalah net profitnya tumbuh 840%-an. Jadi sangat fantastis dan ini mungkin masuk ke dalam fast grower ya. Artinya kategori perusahaan yang mencatatkan laba yang signifikan di tahun ini dan boleh dipantau oleh teman-teman. Dewa, Mas Hasbi, Dewa itu saham apa ya? Belum ada laporan keuangannya, saya nggak bisa baca. Kemudian Dewa ini ya dia saham LQ50 ya. Maksudnya lockdown di 50, bukan liquid 50. Oke, kemudian Mas Barul. Edge ini bagus. Saya pernah membahasnya di satu video di YouTube, judulnya saham-saham IPO syariah yang bagus. Jadi yang IPO di tahun 2021 saya analisis satu persatu dan ternyata Edge ini salah satu yang menurut saya masih ada pertumbuhan ya. Labanya tumbuh 18%, pendapatannya tumbuh 36%. Kemudian pernya yang masih banyak, yang masih gede itu pernya 85 kali ya. Kemudian WMU sudah dibahas tadi ya. Jadi WMU itu labanya naik signifikan, penjualannya naik signifikan. Satu lagi yang saya kemarin dibahas itu saham teknologi ya. Saham teknologi itu kan kalau saya hanya memantau dua, MTDL dan Zyrek. Nah Zyrek ini kenapa saya bahas gitu? Karena di tahun 2021 ini secara tahunan penjualannya tumbuh 130%, labanya tumbuh 34%. Kemudian rasio PBV-nya 4,5 dan PER-nya 13 kali. Jadi dibandingkan dengan saham-saham teknologi lain, ini Zyrek dan MTDL ini yang PER-nya masih murah, tanda kutip murah ya. Murah dibanding teman-temannya yang lain gitu. Teman-temannya yang lain. Jadi ya masih bisa dipantau lah, meskipun harganya mungkin naik turunnya kenceng gitu. Zyrek dan MTDL ya, Zyrexindo dan Metrodata Elektronik seperti itu. Oke, terakhir pertanyaannya mungkin ya dari Mas Raharjo, bagaimana prospek saham-saham kesehatan di akhir tahun? Apa ada yang menarik? Oke, kita rinci ya. Pertama saham rumah sakit yang sudah rilis itu ada Hermina. Hermina ini pendapatan tumbuhnya 61%, labanya tumbuh 195%. Hill. Kemudian Mika. Mika ini rumah sakit miliknya Grup Kalbe Mitra Keluarga. Pendapatannya tumbuh 47%, labanya tumbuh 68%. Kemudian Silo ini Siloam Hospital miliknya Lipo. Pendapatannya tumbuh 47%, labanya turnaround dari rugi 49 miliar menjadi untung 532 miliar, artinya ada 1000% lebih kalau kita hitung pertumbuhannya. Tinggal nanti teman-teman bandingkan Hermina, Mika dan Silo ini dari sisi rasionya. Kalau kita bandingkan ketiganya ini, pernya untuk Hill, Mika dan Silo itu paling murah adalah Hermina 15 kali. Kemudian Silo 19 kali dan Mika 27 kali. Satu lagi ada sih yang sering dibahas itu Prim ya, tapi Prim belum rilis. Kemudian ada Same, Omni Hospital tapi belum masuk syariah ini. Tapi secara umum bisa sebutkan bahwa kinerja dari saham-saham rumah sakit itu mengalami lonjakan signifikan ya di tahun 2021 gitu. Nah, sekarang kita masuk farmasinya, misalnya KLBF, KF, kemudian INAF, kemudian DGNS dan PRDA itu yang saya sebut ya. Jadi antara KLB, KF, INAF, DGNS dan Prodia yang pendapatannya tumbuh signifikan itu adalah DGNS ya, diagnos ya 149%. Kemudian kalau dari sisi laba bersih Prodia 318%. Kemudian dari sisi rasio yang paling menarik di antara semuanya ini adalah Prodia dan DGNS di atas 25% untuk return on equity-nya. Kemudian PER-nya DGNS 11 kali, PRDA
9,8 kali. Jadi yang katakanlah yang masih agak murah itu PRDA dan DGNS, tapi memang sahamnya kapitalisasinya kecil ya, tidak terlalu besar. Saya kira untuk malam ini saya cukupkan sekian. Jadi terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Apa ya, sesi saya di malam ini adalah menjawab pertanyaan yang ada di live Instagram, dan kebetulan saya sedang membuka file rekap laporan keuangan yang terbaru. Jadi nanti teman-teman kalau ingin mengetahui satu persatu detailnya, mungkin saya nggak bisa jabarkan di sini gitu ya. Kenapa? Karena keterbatasan waktu dan juga tempatnya tidak bisa saya perlihatkan begitu. Nanti teman-teman boleh cek di deskripsinya YouTube atau mungkin komentar di bawahnya IG TV ini. Kalau ingin misalnya melihat file ini, nanti boleh hubungi saya langsung ya. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkah bermanfaat buat besok hari. Selalu takar risikonya sesuai dengan kemampuan kita. Yang terpenting tujuan dari investasi itu supaya harta kita berkah dan hasilnya kita bisa gunakan untuk membahagiakan kita dan juga orang lain. Terima kasih, salam investasi amanah, berkah berlimpah. Saya Ma'amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.